Ini ketika orang menikah katanya ya hal yang paling sulit adalah mempertahankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Luar biasa sekali kita dipertemukan dalam keadaan sehat di podcast penyuluh agama Islam Kecamatan Kesampian. Pada kesempatan kali ini kita sudah menghadirkan ahlinya ahli dan intinya inti. Berlebihan. Hiperbola. Hiperbola. Ya, kita sudah menghadirkan beliau Bapak Kiai Haji Yusuf Wahyudi. Masya Allah, nggak usah pakai kiai mas. Iya. Masya Allah. Beliau adalah penyuluh agama PNS di Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Leres? Alhamdulillah, betul. Leres jawabannya betul. Betul. Oke. Ya namanya ini Iya, seperti ini. NKRI. Oke Ustadz. Tadi Kiai sekarang Ustadz. Geng. Oh. Sehat ya? Alhamdulillah. Jangan lupa bahagia. Insya Allah. Resepnya apa Ustadz? Selalu bersyukur atas nikmat Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke Ustadz, gini, fenomena saat ini Ya. tidak sedikit orang yang menikah itu gagal. Ya. Gagal. Padahal usianya ini masih usia seumur jagung, pernikahannya maksudnya. Geng. Kemudian dari sisi kegagalan itu menimbulkan pertanyaan lagi. Jadi orang yang mau menikah melihat kegagalan orang menikah, Iya. akhirnya takut menikah. Takut menikah. Tolong ini solutifnya seperti apa ini? Masya Allah. Ya, apa yang disampaikan oleh Gus Irul itu adalah memang nyata. Artinya memang ada peningkatan, apalagi musim corona kemarin itu ada peningkatan perceraian di hampir di seluruh daerah lah, itu adalah ada peningkatan. Tetapi secara umum memang tidak sedikit orang yang menikah kemudian bercerai, itu artinya begitu. Banyak. Menurut saya yang pertama adalah ketika tidak ada kesiapan secara ilmu, bekal ilmu itu. Jadi ketika seorang pasangan tidak menyadari dan tidak memahami apa tanggung jawabnya, yang ada kadang-kadang malah menuntut haknya, menuntut haknya, tapi nggak menjalankan kewajibannya, maka yang ada adalah keributan dalam rumah tangga. Itu adalah yang pertama. Maka keributan akhirnya berujung pada perceraian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak memahami tentang kedudukan menikah itu sendiri di dalam syariat Islam. Islam itu memberikan apresiasi yang sangat tinggi sekali dalam Islam. Maka sampai Rasulullah SAW menyatakan, khairukum linisaikum wa ana khairukum linisai. Kata Nabi, sebaik-baik kalian orang laki-laki adalah yang pandai berbuat baik kepada istrinya. Juga anak perempuannya tentunya ya. Dan akulah contohnya. Artinya gini, mengurus keluarga itu tidak boleh hanya sisa perhatian. Artinya harus sepenuhnya, sepenuh hati. Karena apa? Kita harus bisa menjadikan keluarga kita adalah ladang ibadah kita. Kalau kita benar mengurus keluarga kita, maka insya Allah kita bahagia dunia akhirat. Insya Allah itu. Nah itulah, karena itu tidak dipahami, maka ketika ada masalah dalam keluarga, rentan mereka bercerai, rentan bertengkar. Karena apa? Ketidakcocokan itu pasti terjadi ketika dia tidak pahami apa itu. Umum itu. Iya. Maka akhirnya apa? Hal yang sepele. Ya udah kalau gitu cerai aja deh, katanya gitu. Ya, jadi bukan yang disebut di dalam Islam itu mitsaqun ghalidz, perjanjian yang kokoh. Mereka nggak ada perjanjian yang kokoh. Bahkan mungkin ada sebagian, mohon maaf, menikah mungkin karena kejadian. Misalnya karena pacaran terlebih dulu, kemudian dia seneng-seneng, tanpa dia belajar, akhirnya menikah karena Pak Hansip dan sebagainya. Gitu. Itu lebih berat lagi, itu berat kasusnya. Kalau sudah demikian itu. Gitu. Jadi begini Ustadz, memang nikah itu ada pemikirannya seperti ini. Ada seorang pemuda itu dia khawatir kalau saya pacaran terus nanti takutnya zina. Padahal dia secara mental belum siap. Iya. Akhirnya dia memilih jalan menikah. Tapi ketika sudah menikah timbullah
banyak faktor-faktor permasalahan. Iya. Nah, itu. Orang itu belajar itu adalah sepanjang waktu tentunya ya. Karena apa? Iman, kalau hanya rukun nikah, misalnya secara fikih itu gampang sekali, artinya dipahami gampang. Tetapi bagaimana sabar, menjadi suami yang bijaksana. Nah, itu sampai kapanpun kita akan belajar gitu ya. Kadang-kadang sekarang kita sukses dapat ujian dari anak, tapi besok ketika dengan yang sama kita akan marah-marah. Begitupun juga ketika datang ke rumah melihat istrinya cemberut, kita ikut cemberut. Padahal kalau kita betul-betul paham betul bahwa istri adalah amanah, anak adalah amanah, maka kita tidak semena-mena. Itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu tujuannya adalah islah. Kita adalah bagaimana seorang laki-laki itu tanggung jawab untuk berbuat baik atau menjadikan dia lebih baik daripada sebelumnya. Begitu. Bukan hanya kerusa-kerusu, itu banyak yang kerusa-kerusa. Iya, mulanya. Cuma mikir senengnya aja. Nah. Pengen dang halal, dang upis. Tapi ketika sudah masuk di dalamnya, mereka itu maka itu nikmatnya hanya sedikit. Kalau yang begitu. Tapi kalau benar kita melaksanakan, insya Allah yang banyak adalah nikmat. Betul nikmat. Oke. Nah, sebenarnya apa sih tujuan menikah itu sendiri? Subhanallah, Mas Hirul. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Rum ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Salah satu ayat Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, salah satu tanda kebesaran Allah itu adalah menciptakan pasang-pasangan. Artinya kita itu memiliki pasangan. Pasti. Min anfusikum, dari jenis kita sendiri. Nah, ini fitrahnya. Ini nanti kalau kita ini harus bersyukur, dan sampai sekarang kita masih seorang laki-laki masih normal, senang dengan perempuan. Ini betul Mas. Karena gini Mas, ada fenomena Mas, ada fenomena. Ini betul-betul nyata ya. Di negara lain, ada mungkin di Jepang misalnya kan. Sampai akhirnya apa? Mereka tidak senang dengan lawan yang laki-laki dengan laki-laki. Di belahan dunia juga sudah banyak, di Indonesia sebagian juga sudah ada perempuan dan perempuan. Bahkan lebih ngeri lagi Mas sekarang. Ketika mereka kecewa dengan itu apa? Akhirnya dia cari boneka seks Mas. Itu kan ngeri sekali. Jadi pasangannya dianggap itulah boneka. Bahkan ada sebagian adalah pasangannya adalah hewan dan sebagainya. Nah, kita alhamdulillah bersyukur sesuai dengan fitrah adalah Allah menciptakan dari jenis kita itu adalah azwaja. Lah, itu yang pertama. Jadi mudah-mudahan kita selalu istiqomah ya Mas. Jadi pemirsa dimanapun berada juga masih istiqomah, mudah-mudahan bahwa laki-laki senang dengan perempuan, perempuan juga laki-laki. Lah itu tujuannya apa? Di antara hikmahnya litaskunu ilaiha. Jadi ngeklik kalau seperti mur dan baut itu loh, agar hidup kita itu bahagia dan tentram. Mungkin bahasa lain adalah sakinah itu, litaskunu ilaihi adalah setelah menikah. Setelah menikah itu adalah kita tambah bahagianya, tambah tentramnya, tambah kebaikannya tentunya ya. Jadi jangan sampai indikatornya sakinah itu adalah kualitatif. Jadi jangan sampai wah sakinah tidur terus mungkin nggak bisa. Lagi-lagi harus kualitatif. Nanti ada di bahasan yang lain nanti ya. Jadi adalah ada ketentraman, ada kebahagiaan setelah dia menikah. Karena apa? Terpenuhilah hasrat biologisnya, ya, psikologisnya laki-laki dengan perempuan itu yang ngeklik sebenarnya. Nah, itu mulanya itu adalah itu. Lah, untuk itu Allah berikan dua modal, namanya mawaddah dan warahmah. Agar keluarga ini tetap kalau mungkin seperti perahu bahtera, agar ini terus walaupun ada goncangan tetap dia istiqomah. Tidak kemudian ketika ada goncangan langsung dia nyemplung ke lautan, bukan. Tetapi tetap biduk rumah tangga ini tetap dipertahankan walaupun mungkin ada gelombang besar maupun itu. Nah, itu Allah berikan dua, namanya mawaddah ada warahmah. Mawaddah itu adalah cinta karena nafsunya tadi. Mas Irul misalnya mencintai istrinya. Itu adalah fitrah, itu namanya mawaddah dan itu boleh gitu loh. Itu fitrah gitu. Kalau mulanya kata Nabi
Kalau memilih pasangan karena gantengnya boleh, karena cantiknya juga boleh gitu. Itu adalah fitrah, karena adalah kebutuhan kita semuanya. Tetapi itu semua kata Mas Irul tadi adalah relatif tentunya kan. Betul, Cantik menurut saya mungkin beda dengan cantik menurut Mas Irul kan begitu loh. Mulai dan sebagainya. Itu kalau semua sama rebutan satu berarti kan begitu. Itu adalah adilnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mawaddah adalah ketertarikan secara fisik. Dan itu perlu dijaga, Mas. Artinya seorang laki-laki, ya Mas Irul masih ideal lah artinya. Badannya bagus, perutnya masih agak six pack. Lah artinya ketertarikan semacam itu. Ada yang tersinggung, Mas. Ada yang tersinggung, Mas. Ada ketertarikan secara fisik itu harus dijaga, gitu loh. Ya, kalau kata Nabi, idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau itu. Jadi seorang pasangan yang baik itu apabila kita lihat menyenangkan. Nah, ini betul, bukan hanya melihat istri, suami juga harus juga bagaimana kita berpenampilan baik di depan istrinya. Maka Nabi itu, Mas, ketika tidak dia pulang ke istrinya, ketika mau pulang, dua hal yang selalu dilaksanakan apa? Gosok gigi, bersiwak, kemudian menyisir rambut. Artinya apa? Ketika mau ketemu dengan istrinya, dia selalu penampilan yang menarik. Jangan hanya menuntut istrinya, kamu harus cantik, kamu harus begini. Tapi seorang laki-laki itu juga harus begitu. Itu namanya mawaddah. Jadi ada ketertarikan secara fisik, ya nafsu lah bahasa lainnya ya. Tertarik itu perintah agama, artinya harus dijaga. Jangan sampai kita pulang mulutnya bau misalnya kan gitu, rambutnya acak-acakan, itu nggak boleh, itu nggak sunnah itu. Sunnahnya adalah kata Nabi, yaitu Rasulullah itu tidak pernah pulang, sebelum pulang ada sebelum nyampe rumah itu mesti giginya bersih, bau mulutnya juga harum. Ketika datang mungkin mencium istrinya, wah istrinya juga bangga. Itu bagian sunnah, Mas. Memberikan yang terbaik. Full service. Full service. Itu namanya mawaddah ya. Artinya tetap dijaga. Penuh hati. Ya. Artinya ya kemudian olahraga, servis yang terbaik lah bahasanya sampean. Itu namanya mawaddah. Lah, kemudian kalau namanya mawaddah itu kemungkinan terkait dengan umur juga, Mas. Artinya ketika orang semakin tua, ya mungkin semangatnya agak menurun. Itu adalah fitrah. Maka Allah berikan namanya rahmah. Rahmah itu adalah kasih sayang yang muncul karena tingginya iman seseorang. Artinya gini, kalau ada rumusnya gini, mawaddah itu apa? Aku cinta kepadamu, Dek, karena engkau cantik. Saya cinta kepadamu, Mas, karena engkau ganteng. Itu namanya mawaddah. Aku cinta kepadamu, Mas, karena uangmu banyak misalnya. Itu namanya mawaddah. Artinya cinta karena. Alasan, ada alasannya. Tetapi kalau rahmah itu apa? Aku sayang kepadamu, Dek, walaupun tidak selangsing dulu lagi. Misalnya begitu. Dulu waktu ada mungkin host yang satunya ketika dulu nikah tapi ketika menikah ternyata misalnya waktu menikah berat badannya 47 gitu. Tapi ketika sudah menikah setan 74 misalnya. Jadi bayangkan itu. Lah, itu kalau hanya mawaddah saja, maka rumah tangga akan hancur. Tidak sesuai dengan ekspektasinya kan begitu. Dia pengen istrinya selalu molek, indah, tetapi tidak ternyata bisa menerima. Iya, menerima. Maka gardan kedua ini, jadi penyangga rumah tangga yang kedua itu namanya rahmah. Rahmah itu apa? Dia betul-betul menyadari bahwa pasangannya itu bukan bidadari. Artinya ada kelebihan dan kekurangannya. Karena kita bukan malaikat. Artinya kita pun juga punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya disyukuri, kemudian kelemahannya disabari. Lah, kalau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dua-duanya itu menjadi media untuk beribadah pada Allah. Ladang ibadah. Ladang ibadah Allah. Maka doanya Nabi itu apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu laka itu dalam kebaikan, sehat, uang yang banyak, mungkin pipinya masih kenceng, masih molek, itu namanya baik. Syukuri ya, bukan disombongi ya. Tapi wa baraka alaika, ketika suatu saat tidak sesuai dengan ekspektasi kita pun tetap sayang. Itu namanya rahmah. Namanya mawaddah warahmah. Mudah-mudahan kita ini selalu terjaga sampai kapanpun, Mas ya. Mudah-mudahan kita pasangan dunia sampai akhir. Masya Allah, dunia sampai di surga Allah. Amin. Ini hostnya yang satunya aminnya kenceng sangat. Masya Allah. Ini Ustaz, di dalam suatu pernikahan ini saya cuma katanya, tapi leres nama boten. Ini ketika orang menikah katanya ya hal yang paling sulit adalah mempertahankan. Masya Allah.
Iya. Mulanya ketika tips-tips tadi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tetap dijaga, maka insya Allah keluarga ini akan langgeng. Insya Allah akan langgeng. Maka saya tidak keluar dari koridor. Nggak keluar dari koridor. Artinya ketika mawaddah, mohon maaf ya, ketika kita umur 80 tahun, misalnya ketampanan seperti apa sih yang mungkin kita banggakan umur 80 tahun sudah nggak lagi kan? Bukan masalah fisik. Iya, bukan masalah fisik. Malahnya ketika orang masih yang ada adalah mawaddah, maka rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Mulanya itu. Cobaan nih, ujian. Angel nih. Tapi kalau sudah ada rahmahnya, maka yang ada apa? Ya tadi, aku tetap sayang padamu dek, walaupun engkau tidak secantik dulu lagi. Saya tetap sayang padamu walaupun engkau tidak seganteng dulu lagi. Ini harus ada. Ini kesimpulannya, cinta itu tidak punya alasan. Cinta itu tidak ada alasan. Oh iya. Kalau memang kan, betul-betul itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka gini, kata Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai gini. Sakinah itu adalah ketika orang baru nikah saja. Enggak. Sakinah itu kapanpun sebenarnya. Orang umur 70 tahun, 80 tahun pun akan sakinah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fat, Allah itu akan menurunkan ketentraman, itu bukan karena ganteng, bukan karena cantik, bukan karena kaya, bukan karena pangkat. Kalau sakinah itu karena cantik, mungkin bintang film ya, artis ya. Wah, itu. Tapi tidak sedikit mereka juga bermasalah, ya kan? Iya, betul. Kalau sakinah itu karena kaya, mungkin pengusaha, mereka yang paling bahagia. Orang miskin kasihan, pemulung kasihan kan? Kemudian kalau pangkat mungkin pejabat-pejabat, tetapi mereka juga punya masalah yang sama sebenarnya, bahagia itu sama. Lah, Allah tegaskan, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah itu menurunkan ketentraman, kebahagiaan, dan ketenangan. Sebenarnya sakinah itu adalah di hatinya orang yang beriman. Apapun pangkatnya, apapun status sosialnya, cantik, kurang cantik, mereka memiliki hak yang sama asalkan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang penghasilannya 100 juta satu bulan dengan 2 juta satu bulan, kalau imannya sama, ya sama nilai bahagianya. Bahkan penghasilannya 200 juta per bulan, tetapi imannya sangat sedikit sekali. Ada orang mungkin penghasilan 2 juta, dia imannya kuat, dialah yang pasti bahagia. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Jadi inilah yang harus banyak orang tahu ketika orang setelah menikah. Jangan sampai hanya mawadahnya saja gitu, tetapi harus juga warahmah gitu loh. Jadi umurnya 70 tahun, tapi kalau jalan masih gandengan, misalnya saling memuji, yang kepada suaminya misalnya, walaupun umurmu udah 75 tahun tapi kamu masih ganteng. Wah, ada itu loh, dan itu kullu ma'rufin shadaqah. Dan itu adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Coba kita sering memuji pasangan kita, yang walaupun kau manggilnya masih sayang, mungkin umurnya sudah 60 tahun, manggilnya masih sayang. Ya, Humairah. Itu kullu ma'rufin shadaqah. Itu shadaqah loh Mas itu. Yang semacam itu adalah shadaqah. Itu diajarkan Nabi Muhammad SAW. Jadi berapapun umurnya, asalkan dia imannya kuat, maka kepada Allah Subhanahu wa taala mesti dia bahagia, mesti dia tentram. Jadi faktor utama itu adalah iman di dalam hatinya. Leres nih. Gini Ustaz, pasangan sampai akhirat. Itu kalau saya memahami, tukang ini leres mboten. Itu orang yang bisa mengamalkan sakinah mawaddah warahmah. Dan itu bisa menjadi pasangan akhirat. Napa leres? Jadi ada Ibnu Qayyim itu mengatakan, inna fid dunya jannatan, man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Inna jannati wa bustani fis sadri aina rukhtu fa ya ma'i, katanya. Sesungguhnya di dunia ini sudah ada surga, katanya. Dan barang siapa tidak bisa memasukinya, maka tidak masuk surga di akhirat. Apa itu? Sesungguhnya surgaku ada dalam hatiku. Masya Allah. Ketika aku diusir, dia itulah rikhlahku, dan seterusnya lah gitu banyak. Artinya kalau kita membangun keluarga ini bahagia, ya ini adalah taman surga sebenarnya. Rumah tangga kita adalah baiti jannati. Dan salah satu kunci kesuksesan itu adalah ketika seorang suami atau istri ya
saya pengen yang keluarga kita nanti bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa ada dasarnya? Ada. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka dengan istri-istri mereka ya di surga di atas dipan yang indah lah artinya begitu ya. Lah, ini agar tidak terkesan normatif, Mas. Artinya kenapa iman itu kok menjadi faktor utama untuk mencapai ketentraman ya? Ini sangat penting sekali. Kenapa Allah yang menyampaikan tentu benar, ya kan? Allah yang menurunkan dan Allah yang memberitakan. Hidup ini miliknya Allah, semua miliknya Allah. Dan otoritas Allah menjadi kenapa kok iman itu menjadi penentu utama ketentraman dalam hidup dan khususnya rumah tangga? Yang pertama, orang yang beriman itu amanah. Maka kata Nabi, la imana liman la amanata lahu. Dianggap tidak beriman yang sempurna sebelum dia beramanah, memiliki sikap amanah. Artinya apa? Semakin tinggi imannya, makanya semakin besar amanahnya. Maka gini, di akhir-akhir ini banyak sekali masalah dalam keluarga itu apa? Saling tidak percaya sebenarnya. Ketika suaminya pergi, curiga. Ketika sudah pergi, curiga. Itu artinya karena nggak yakin bahwa suaminya atau pasangannya itu amanah. Lah, kalau dia sudah yakini bahwa pilihannya itu adalah amanah, pasangan amanah, walaupun suaminya pergi kemana, dia tenang sekali. Coba bayangkan, bagaimana kalau rasanya kita hidup bareng, membangun, tapi tidak saling percaya. Iya kan, Mas ya? Jadi, iman itu artinya gini, jangan sampai gini. Kalau orang menikah sering saya tanya, ada sholat nggak? Enggak, Pak, katanya. Nah, saya tanya, bagaimana pasanganmu yakin Allah saja kamu tipu? Nah, misalkan begitu saja. Artinya dia ngaku Islam tapi nggak beda pada Allah itu. Allah saja ditipu gitu. Apalagi pasangannya. Apakah Anda yakin? Mulanya kalau kata Nabi, fatfar bidaditin taribat yadak. Pilihlah yang agamanya bagus, maka engkau akan bahagia. Artinya apa? Tadi amanah. Kalau sudah amanah, wah, Mbak, itu loh suamimu kayaknya tadi bercengkrama dengan cewek lain. Oh, walaupun saya tidak melihat suami saya, tapi saya yakin suami saya adalah takut kepada Allah. Luar biasa sekali. Masalah ada ketenangan, ketenangan itu. Kemudian yang kedua, jadi ini adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa iman itu kok menjadi penentu ketentraman dan atau yang menjadi kebahagiaan, keutuhan keluarga itu? Karena orang beriman itu mencintai pasangannya tulus, tidak modus. Nah, betul. Banyak sekali lelaki saat ini modus. Modus. Modus beradab kayak gitu maksudnya. Ya, maka kata Nabi begini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Orang itu tidak dianggap beriman, kata Nabi, sebelum mencintai saudaranya, pasangannya sebagaimana mencintai dirinya sendiri gitu loh. Artinya kalau dihina itu sakit, maka jangan menghina gitu. Kalau mencubit itu sakit, maka jangan mencubit. Bagaimana kesenangan kita, ya itulah kita sampaikan kepada pasangan kita. Seorang istri demikian, kalau dihina itu sakit, jangan pernah menghina suami, artinya saling menyayangi gitu loh. Itu, maka orang yang imannya kuat itu, maka dia akan mencintai pasangannya setulus hati, tidak modus gitu loh. Ya, jadi bahkan cintanya itu sangat tulus sekali. Bahkan kelebihan dan kurangannya itu harus, kalau imannya kuat, insya Allah dia akan bahagia. Kemudian orang yang beriman itu akan sabar dan syukur. Nah, ini berat sekali ya. Artinya gini, kata kondisi Nabi, apapun berat nih. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun. Inna amrahu kullahu khairun. Artinya begini, kepribadian seorang mukmin itu sangat indah, kata Nabi. Segala urusannya itu dalam kebaikan, katanya. Sebagai contoh ya, memang kita harus ideal. Ketika suatu saat istri kita ngomel-ngomel misalnya ya, kalau iman kita nggak kuat gimana? Ini sudah pulang kerja, sampai ikut rumah ngomel. Banyak contohnya mana? Ya, tetapi kalau kita betul-betul sadar bahwa tidakkah itu Allah sedang menguji dari istri kita, tidakkah Allah sedang menguji dari anak kita, maka kalau kita dalam iman kita stabil, maka disitulah kita akan stabil. Kita nggak akan ikut-ikutan, maka kita akan ada apa sayang dan sebagainya. Kita menghadapi dengan penuh lembut kasih sayang. Kenapa? Begini, tidak ada satu kebaikan kecuali dapat pahala dari Allah, karena dia tidak berdagang dengan manusia. Maka ada satu kisah
ketika ada seorang perempuan itu punya suami tukang pijet dan buta. Kemudian setiap sore suaminya pulang mijet, ditanya oleh tetangganya, dia selalu pakai pakaian yang bagus, mandi, kemudian pakai harum-haruman. Ditanya oleh tetangganya, Mbak, kenapa sih Anda ini kok setiap sore menjelang suaminya datang selalu berpakaian rapi, mandi, dan padahal suamimu kan tidak melihat, katanya. Lah, kata ibu itu, saya melakukan ini karena memang Allah memerintahkan saya untuk berbuat baik pada suami, walaupun tidak dilihat suami, tapi Allah yang melihat. Artinya betul-betul dia melakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi ketidakbaikan itu bagi orang beriman menjadi ladang pahala bagi dia. Dan apabila kebaikannya menjadi kebaikan juga, dan dia banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah keluarga kalau sudah demikian ini, iman itu ada dalam hati. Mau kaya, mau miskin, mau pangkat, mau nggak ada pun saja masalah. Dia akan eksis betul. Keluarga ini akan bahagia. Dan Allah itu maha adil. Karena menempatkan bahagia itu bukan karena kaya, bukan karena pangkat, tetapi karena iman. Maka iman itu bisa diraih, bisa diperoleh oleh siapapun. Orang kaya, miskin. Mulai kalau misalnya bahagia itu karena kaya, wah, hanya berapa orang yang ini gue banyak sekali kata-kata ini. Ya, ada hanya orang-orang kaya pengusaha. Kalau misalnya bahagia itu karena cantik, ya artis-artis lah tentu yang paling bahagia kan. Orang kaya istrinya 4. Iya, insyaallah. Ini Ustaz, kata-kata hari ini Ustaz. Okay. Sayangi pasanganmu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti menyesal ketika pasangan kita sudah tidak ada. Laksanakan kewajibanmu sebaik-baiknya. Ketika engkau menjadi langit, maka pasanganmu akan menjadi bumi. Ketika engkau menjadi bumi, pasangan menjadi langit, dan itu adalah sebuah komunikasi dan harmoni dalam keluarga yang luar biasa. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan. Suatu penyampaian yang begitu luar biasa. Semoga apa yang jenengan sampaikan ini tadi dapat bermanfaat, dapat kita amalkan. Semoga kita semuanya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, pasangan dunia sampai di akhir. Amin. Oke, terima kasih Ustaz. Sampai berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Oke. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.